Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Mustafa Nur dengan NIM 101223023 dari angkatan 23. Di sini kami kelompok 14 dari kelompok sumber daya air akan mengangkat isu tentang pengelolaan sumber daya air berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan air Indonesia dan menjaga keberlangsungan hidup serta implementasinya dalam bentuk infrastruktur dengan teknologi canggih. Selanjutnya, rekan-rekan saya akan memperkenalkan dirinya dimulai dari Adib, Aliul, Ridho Dafa, Andi Muhammad, dan Teguh Sehan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Zuhair dengan NIM 101223047 dari kelas GLA 2 angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliul Akbar dengan NIM 101223043 dari kelas GL2A angkatan 23. Nama saya Ridho Dafa Amrullah dengan NIM 101223028 dari kelas GL2B. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ismunandar dengan NIM 10122112 dari GL20. Perkenalkan, nama saya Teguh Sehan Maulana dengan NIM 101220062 dari Geologi 2020. Oke, selanjutnya akan berpindah ke video pembahasan dari isu tersebut. Sekian dari kami. Terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang dampak dan hasil implementasi teknologi pengelolaan air limbah menjadi air minum dari infrastruktur IPA Mokepart. Kehadiran air minum perpipaan dari IPA Mokepart ini disambut baik oleh warga Dusun dan Mogot karena telah menjadi terobosan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Warga seperti Pauline merasakan perubahan signifikan dalam kualitas air setelah IPA Mokepart beroperasi yang sebelumnya mengandung pasir. Hal ini dianggap sebagai terobosan hebat dari Pamjaya, menunjukkan kemajuan teknologi pengelolaan air Indonesia. Penyaluran air minum oleh IPA Mokepart dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi penghuni Rusun dan Mogot dengan kapasitas layanan yang sudah mencapai 1.902 unit rumah susun. Spesifikasi spam komunal ini setara dengan pelayanan air bersih untuk 9.700 jiwa per hari, menurut Direktur Utama PT Pamjaya, Priyanto Bambang Hernowo. Saya akan menjelaskan fasilitas infrastruktur IPA Mokepart. Menukil dari berita Antara News tahun 2022, teknologi pengolahan air baku menjadi air minum telah hadir di Jakarta melalui instalasi pengolahan air IPA Mokepart. IPA Mokepart sendiri terletak di Rusun Daan Mogot, Jakarta Barat, dan memiliki dua sumber air baku dari Kali Mokepart dan Waduk Daan Mogot. Perwakilan IPA Mokepart Pamjaya, Rizal Aziz, mengatakan IPA Mokepart tersebut memiliki kapasitas yang beroperasi saat ini 7 liter per detik. IPA Mokepart ini awalnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bagi penghuni Rusun Daan Mogot. Tujuan pemasangan IPA Mokepart yang menggunakan teknologi pengolahan air baku menjadi air minum adalah Pamjaya, sebagai bagian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, wajib melayani kebutuhan air bersih masyarakat. Kawasan Rusun Daan Mogot ini pada awalnya belum terdapat jaringan air perpipaan. Dari sinilah muncul harus melayani, tetapi ketersediaan air baku yang ada hanya berasal dari Kali Mokepart. Menurut Rizal Aziz, karena kualitas air sungai Mokepart yang sudah seperti air limbah, maka dari itu Pamjaya memutuskan untuk menggunakan teknologi pengolahan air baku menjadi air minum. Untuk saat ini, teknologi pengolahan air baku menjadi air minum tersebut baru ditujukan untuk Rusun Daan Mogot yang telah dihuni oleh warga. Adapun teknologi yang digunakan pada IPA Mokepart terdiri dari dua teknologi utama, yakni teknologi Moving Bed Biofilm Reactor atau MBBR dan teknologi Brackish Water Reservoir Osmosis atau BWRO. Teknologi MBBR menggunakan media PVA gel sebagai tempat tinggal tambahan atau sebagai media untuk perkembangbiakan bakteri pengurai. PVA gel berupa butiran-butiran yang sangat kecil dan mempunyai porositas yang besar. IPA Mokepart juga menggunakan teknologi ultrafiltrasi.
teknologi dengan proses filtrasi membran yang mirip dengan transfer osmosis karena menggunakan tekanan hidrostatik untuk memaksa air melalui membran semipermeabel. Ukuran bodi dari membran ultrafiltrasi ini dan dapat menghasilkan air dengan kemurnian sangat tinggi. Perusahaan Air Minum Jaya juga menggunakan teknologi Brackish Water Reservoir Osmosis di IPA Mokefart. Teknologi ini merupakan teknologi pemurnian air yang menggunakan membran semipermeabel untuk menghilangkan ion, molekul, dan partikel lain yang lebih besar dari air minum. Teknologi BWRO inilah yang menjadikan pengolahan air baku dari Sungai Mokefart menjadi air minum yang layak dikonsumsi. Tahapan pengolahan dari air baku menjadi air minum terdiri dari beberapa tahap. Pertama yakni air baku dari Mokefart diolah di area yang menggunakan teknologi MBBR. Teknologi MBBR ditujukan untuk penyaringan limbah dalam pengolahan air tahap pertama. Kemudian, air yang telah disaring masuk ke area penjernihan. Lalu air yang hasil dijernihkan tersebut kemudian dilakukan ultrafiltrasi. Air ultrafiltrasi tersebut diolah di perangkat yang menggunakan teknologi BWRO dan kemudian air layak minum siap disalurkan ke masyarakat. Teknologi BWRO ini memiliki kemampuan dengan kerapatan yang dapat menyaring bakteri dan TDS yang memiliki bentuk partikel seperti butiran garam yang berukuran kecil. IPA Mokefart merupakan salah satu IPA yang menggunakan teknologi BWRO untuk mengubah air baku jadi air minum yang layak dikonsumsi dan siap